Hai Healthy Lovers, kembali lagi saya Suharti Simbolon. Video kali ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan tentang COP menurut TCM. Penggunaan COP atau yang sering disebut terapi bekam mempunyai sejarah yang panjang di Tiongkok. Terjabar pada buku 52 Disease yang ditulis pada zaman dinasti Han. Tidak hanya di Cina, di Yunani dan Roma, bekam juga terkenal di zaman kuno. Teori TCM percaya penyebab orang sakit antara lain adalah udara angin, dingin, panas, kelembapan, kekeringan, dan juga disertai dengan faktor-faktor patogen eksternal, disfungsi organ dalam, tidak lancarnya qi, meridian dan darah, serta kekebalan tubuh yang tidak mencukupi. Prinsip terapi bekam dalam TCM adalah merangsang titik akupuntur pada permukaan tubuh manusia menggunakan fungsi konduksi meridian dan memperlancar qi dan darah dengan melakukan pengeluaran darah. Pada saat kita melakukan terapi bekam, tekanan kedap udara silinder COP yang melekat erat pada permukaan kulit akan menarik saraf, otot, pembuluh darah, dan kelenjar sekukutan yang dapat menyebabkan serangkaian reaksi neuroendokrin. Ini gunanya untuk mengalirkan fungsi vasodilatasi dan kontraktif yang meningkatkan sirkulasi darah lokal. Apabila kita menggunakan COP api, efek pemanasan lokal dari bekam tidak hanya melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah, tetapi juga mempercepat sirkulasi limpatik. Pada saat bersamaan terjadi efek tekanan. Bekam membuat pelepasan hemoglobin dalam sel darah merah sehingga terjadi peningkatan sel darah putih dan kekebalan tubuh. Ada 3 metode bekam yang biasa digunakan. Pertama, bekam duduk, di mana silinder bekam ditempelkan ke permukaan tubuh, lalu dihisap dan dibiarkan di lokasi 10-15 menit. Ini biasanya yang umum digunakan. Metode kedua, metode berjalan atau disebut dengan bekam dorong. Setelah permukaan kulit dioleskan oleh pelumas, maka mulut silinder bekam dihisap dan dijalankan di daerah permukaan yang luas dan otot yang tebal, seperti tulang belakang, punggung, pinggul, dan paha. Metode ketiga adalah bloodletting atau disebut dengan bleeding cup, yaitu setelah mendesinfektan kulit di lokasi yang akan diekstraksi, tusuk dengan jarum kulit dan letakkan silinder COP di pompa di lokasi tusukan untuk membuang darah. Tunggu 10-15 menit. Manfaat bekam dalam pengobatan TCM adalah untuk menyeimbangkan yin dan yang, menyeimbangkan qi dan darah, serta mengharmonisasi qi, di mana terapi bekam merangsang titik akupuntur dan bagian kulit meridian dari permukaan tubuh melalui stimulasi mekanismenya yang hangat, dan tekanan pada bagian kulit akupoin bisa merangsang meridian akupuntur sehingga menghilangkan qi yang buruk penyebab penyakit. Yang paling populer sekarang digunakan adalah jenis plastik dengan prinsip pemompaan dan ada pegangan atasnya untuk mengontrol pembuangan udara. Keuntungan tidak memakai api adalah lebih aman, dapat digunakan untuk kesehatan pribadi dan keluarga. Apabila kita ingin melakukan bekam, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Perut tidak boleh kosong atau terlalu kenyang. Sebelum bekam harus steril permukaan kulitnya. Bekam ini tidak boleh dilakukan setiap hari. Jangan mandi setelah bekam. Untuk orang yang demam tinggi dan kejang dilarang. Tidak pada alergi kulit atau bisul yang rusak. Hati-hati otot kurus dan area yang berbulu dilarang. Pada wanita hamil tidak boleh pada bagian perut. Apabila dilakukan pada titik yang salah, kemungkinan akan terjadi keguguran. Pada wanita yang sedang menstruasi tidak boleh melakukan bekam karena akan terjadi aliran darah mens yang berlebihan. Bekam biasanya digunakan untuk penyembuhan nyeri otot, nyeri rematik, flu dan dingin, bisa juga untuk obesitas, dan yang terutama perawatan kesehatan dasar.
Saat ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara bekam dengan menggunakan silinder plastik. Berikan minyak zaitun di permukaan kulit pasien, ratakan, dan lakukan masas. Lakukan stimulasi di titik subbelakang. Pertama, cari cervical 7, di bawahnya ada titik Ta Chui. Mulai lakukan kop di titik-titik subbelakang yang mewakili fungsi organ.
menit kita cabut. Silakan like dan subscribe video ini. Tunggu video saya selanjutnya, GOP untuk anak pada kasus masuk angin.